Sahabat-sahabat semua, untuk kali ini saya ingin upload video yang mungkin kontennya agak berbeda ya. Ini kegiatan saya beberapa hari ini, saya mencoba untuk ternak jangkrik. Ya, terima kasih untuk yang sudah menonton dan yang masih setia dengan channel Saanane. Untuk konten video kali ini saya ingin sedikit memberi informasi bagaimana berternak jangkrik. Ya, ini saya mencoba beternak. Kebetulan lantai atas rumah saya kosong, ya, jarang lah ditempati. Jarang digunakan. Ini saya manfaatkan untuk ternak jangkrik. Ini saya sedikit mengupas ya rahasia berternak jangkrik yang kebanyakan di video-video itu jarang rahasia ini disampaikan. Dari beberapa video itu ternak jangkrik itu memang mudah, ya, mudah sekali. Tapi yang perlu Anda ketahui justru bukan bagaimana berternaknya. Yang paling awal adalah di sini bagaimana pasca panen, ya, setelah jangkrik kita besar sudah menginjak masa panen. Nah, ini yang perlu dipikirkan malah justru itu. Kemana kita akan menjual hasil ternak kita? Kalau beternak budidaya itu mudah kalau kita mau belajar ya, terutama belajar dengan orang yang sudah mencoba, yang sudah berpengalaman. Mungkin ditambah belajar dengan yang ada di video, itu juga bisa untuk tambahan informasi. Nah, yang paling utama adalah bagaimana kita nanti melepas jangkrik-jangkrik kita, ya. Bagaimana jangkrik-jangkrik kita nanti setelah panen dipasarkan kemana, ya. Ini kebetulan memang ada dua cara, ya, tergantung di daerah masing-masing. Kebetulan saya ada yang nampung. Ini agak bisa boleh dikata percaya diri ya, karena begitu masa panen nggak usah repot-repot menjual, ada yang menampung. Tapi konsekuensinya ya harganya agak berbeda. Ya, mungkin bagi saya tidak ada masalah. Ini saya mencoba ternak untuk yang pakai kandang yang kecil ya, ukuran kecil itu ada 5. Itu kalau nggak salah kandangnya ukuran 80 kali 120 ya. Saya mencoba yang kecil, saya mencoba yang jumlah telurnya 5 on. Jadi masing-masing kotakan ini 1 on. Saya mencoba. Nah, habis ini ya, nanti setelah mendekati umur ini berarti telur menetas semua di tanggal 1 Oktober ya, 2021. Ya, yang enaknya di jangkrik itu masa panennya itu 30 hari. Jadi putarannya itu 1 bulan. Jadi kalau untuk usaha itu enak sekali. Jadi jangkrik bisa mulai dipanen itu umur 26 sampai umur 30, maksimal 35. Ya. Jadi butuh waktunya pendek, hanya 30 hari. Sehingga ketika mulai masa panen siap-siap, dan ya bersyukurnya ini ada yang nampung. Tapi kalau tidak ada yang nampung, cari pangsa pasarnya dulu. Mungkin di daerah Anda belum banyak peternak. Nah, ini kesempatan yang baik. Silahkan cari pelanggannya dulu untuk yang nampung. Biasanya itu yang pertama orang-orang yang suka melihara burung kicau, ya, atau beternak atau budidaya burung kicau. Terus yang kedua itu para penjual makanan ternak atau penjual burung, ya.
Terus yang keempat itu bisa untuk juga makanan ikan hias. Yang ketiga ya, makanan ikan hias. Terus yang keempat itu juga bisa dipasarkan di kolam-kolam pancing sebagai umpan pancing jangkrik. Nah, silahkan Anda cari pasarnya dulu. Setelah itu Anda mencoba untuk ternak. Jangan banyak-banyak dulu. Mungkin untuk uji coba bisa niru saya. Ya, itu mungkin 5 on dulu atau mungkin 2 on. Tapi kalau telurnya beli, pada umumnya memang belinya itu minimal 1 kilo dan harganya fluktuatif ya, 150 sampai 300 lah 1 kilonya, di online banyak ya. Jadi silahkan. Nah, ini kebetulan saya mencoba ya, peternak pertama itu kotaknya, tempatnya itu saya dipinjami ya, tapi yang jelas nanti saya beli kotaknya ya. Ini dari orang yang melatih saya, yang nantinya juga menampung. Jadi enak. Memang idealnya 1 on itu 10 kilo itu ideal sekali ya, biasanya 8 ya 7 kurang lebihnya itu. Nah, ini nanti kalau memang bisa panen semua ya 50 kilo itu hebat. 50 kilo itu sudah hebat sekali ya. Nah, ini silahkan dicoba, nggak usah ragu, nggak usah pakai lama ya, toh modalnya tidak banyak. Kalau buat kotak sendiri dari plastik juga bisa, dari kardus juga bisa ya, dari asbes ya juga bisa ya. Silahkan dicoba aja untuk kegiatan pandemi, toh cara memeliharanya tidak banyak memakan waktu. Kita mau kasih makan sehari sekali tidak masalah ya, sambil belajar dari uji coba yang kita lakukan ya, sambil menghabiskan tanggal dalam 1 bulannya, tahu-tahu kita sudah panen jangkrik. Nah ini loh, ini silahkan. Nanti kalau ini ternyata sesuai dengan perencanaan ya, saya merencana itu ya kurang lebih 3 kilo ya maksimal saya, karena menyesuaikan tempat. Dan kalau memang bisa berkembang ya nanti sewa rumah atau lahan ya, karena orang yang mengajari saya ternak ini wah, skalanya sudah skala pabrikan atau industri ya. Boleh dikata kalau dia panen ya sudah hitungannya kintal ya. Dan untuk wilayah saya ini di Selawi, di Tegal, memang tempatnya para pencinta burung kicau, sehingga omset hasil dari ternak jangkriknya cukup tinggi di sini ya, banyak yang menampung ya. Ini sambil belajar silahkan, tidak usah pakai lama, karena kalau kita mau uji coba dengan terutama dengan biaya yang murah ya, tapi hasil yang melimpah. Jadi tidak usah ragu-ragu, ternak jangkrik aja. Dan ini jangan dibilang untuk tambahan atau usaha sampingan, jangan ya. Obsesinya jangan sampingan, nanti kalau bisa nanti utama ini, karena kalau di daerah Jawa Timur ini sudah skala profesional ya skala. Dan ini bukan apa ya istilahnya, bukan hal yang terlambat, tidak ada kata terlambat untuk mencoba ya. Jadi kalau bisa ya memang cari komunitas-komunitas, grup-grup atau teman-teman yang biasa di budidaya jangkrik. Nah, kita mencoba masuk di kalangan mereka, suka dukanya ya. Yang paling banyak dukanya atau memang justru di penjualan ya. Syukur ketemu pengepul jangkrik yang sudah punya jaringan ya, silahkan. Nah nanti tinggal kalau kita tahu kalau panennya itu
antara 28 sampai 30 hari tinggal kita mengatur ya, dari kita mengatur jadwal interval bagaimana kita menetaskan telurnya supaya panennya tidak sebulan sekali. Ya, ini contoh, saya sebulan boleh dikata 40 kilo ya, makanya kalau bisa di interval tiap minggu. Kita tiap minggu ya usahakan bisa panen, mungkin tiap minggu kurang lebih ya panennya 40 ya. Silahkan itu nanti istilahnya diselang-seling ya, dicarikan waktu supaya bagaimana tingkat tiap minggunya bisa panen. Nah, ini jangkrik usia 13 hari ya. Udah. Nah, silahkan 13 hari ya. Nah, ini usia jangkrik 13 hari. Ini saya letakkan di lantai atas ya. Nah, kebetulan lantai atasnya banyak tempat yang kosong ya, ini saya gunakan untuk ternak jangkrik, sekaligus saya nanti pakannya memang ya, mohon maaf ya, saya kerja jadi saya tidak menggunakan pelepah pisang atau debok pisang ya. Saya menggunakan pakannya ya, terutama di usia 0 sampai dengan 15 itu saya menggunakan sawi putih ya, tapi yang sawi putih yang tidak dikonsumsi ya, yang mungkin agak jelek-jelek kualitasnya, jadi harganya murah sehingga tidak mengubah biaya operasional. Bahkan saya juga sudah persiapan untuk pakan ternak. Ini saya nanam kangkung ya, ini kangkung usia ya kurang lebih sama dengan jangkriknya, 13 hari dengan sistem hidroponik sederhana ya. Nanti saya sudah nggak kerepotan untuk pakan jangkriknya, kangkungnya ya. Gitu aja teman-teman, silahkan kalau mencoba, kalau mau ada yang komentar silahkan di kolom komentar, jadi tidak usah pakai lama. Ini saya mulai di tahun 2021 bulan Oktober itu, kalau dilihat ya memang terlambat, tapi bagi saya tidak ada kata terlambat untuk coba. Selama peluang itu masih ada, kita analisa menguntungkan ya apa salahnya kita coba dengan biaya yang juga tidak terlalu mahal ya. Mungkin dengan 500.000 cukup, dikurangi 300.000 cukup ya, karena yang ya untuk beli telurnya kalau memang bisa tidak harus kilo ya, dibagi-bagi ya bisa ya. Silakan, itu jangkriknya itu udah mulai besar ya, maka saya pakai sawi putih. Nah, nanti kalau panen saya buat video lagi, atau kalau ada informasi yang bagus saya akan buatkan video lagi ya. Mungkin nanti panen pertama berapa saya dapat ya, nanti satu kotaknya ini idealnya kan 10 kilo, nanti tiap kotak beda-beda atau sama, terus sampai dengan panen, sampai dengan saya terima uangnya ya berapa, berikut juga modal saya berapa. Nah, nanti silahkan. Nanti kalau besar bisa jadi kita cari pangsa pasar sendiri dengan tidak melanggar kode etik ya, jadi boleh dikata tidak benturan dengan peternak-peternak yang lain. Nah, tergantung kita mau cari terobosan bagaimana supaya ternak jangkrik ini bisa menghasilkan tidak lagi sampingan, bisa jadi utama ya. Dan kita cari terobosan terutama bagaimana cara memasarkannya. Ingat ya, kalau Anda ada pembimbing atau orang yang melatih, berikutnya lagi ada pengepul yang nampung, itu kita lebih tenang ya, kita bisa lebih fokus. Kalau tidak ya kita mencoba mencari pangsa pasar baru, bagaimana kita memasarkan jangkrik
Intinya itu ya, semua orang bisa kok beternak. Ya, di video-video itu wah ternak jangkrik mudah ya. Ya memang mudah. Tapi nanti mereka tidak pernah cerita ya ini dipasarkan kemana ya, nggak pernah cerita. Nah ini jangan sampai ya Anda udah coba semangat tapi begitu sudah mendekati panen tidak ada yang membeli, Anda harus mencari pembeli dulu lah ini. Nah ya, sehingga nanti bertarung harga sehingga harganya bisa anjlok. Dan memang harga jangkrik ya fluktuatif naik turun, itu wajar. Ya, kalau produksi melimpah ya risikonya harga turun. Kalau pas kondisinya ya mungkin jarang yang panen ya mungkin harganya naik. Nah, memang dari peternak sendiri kok intinya yang menentukan harga jangkrik. Tapi ingat ya, dari informasi orang-orang yang sudah pengalaman beternak itu tidak ada kata rugi beternak jangkrik. Cuma untungnya yang berkurang, itu aja. Jadi kalau ada peternak jangkrik bilang rugi ya mungkin beda hal kasusnya ya. Tapi selama ini dari mentor saya itu tidak pernah cerita rugi, cuma untungnya yang berkurang karena memang harga jangkrik. Dibuat harga jangkrik terendah saja itu masih untung. Ya masih ada selisih harga. Ya, nah itu wajar lah. Ya. Sama dengan peternak-peternak yang lain memang harganya tidak konsisten, itu wajar. Gitu aja ya. Supaya tidak lama-lama, nanti kalau ada hal yang baru seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan informasikan bagaimana peternak jangkrik. Ya, kita berusaha bukan usaha sampingan, ya pendapatan sampingan. Jadi tidak lagi di samping tapi di depan atau di utama. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Gitu aja. Terima kasih.